Kasih-Mu menuntunku, kasih-Mu menuntun setiap langkahku. Sekalipun kami melewati air mata, sekalipun kami melewati badai, thank you, Jesus. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau Juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus pagi ini. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau Juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Yesus, Engkau Juru selamatku, amin, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan
besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari dengan mengangkat tanganmu katakan Yesus, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janjimu kemenangan. Amin. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup Yesus. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji. Amin. kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari jemaat Tuhan katakan Yesus Engkau. Besar setiamu Tuhan. Sekali lagi angkat tangan kananmu tinggi-tinggi, katakan Yesus Engkau. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janjimu kemenanganku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janjimu kemenanganku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Wow.
Teriakkan suaramu lebih lagi, sembah Dia. Mari setiap pribadi kita menyembah Tuhan. Buka suaramu, berkata-kata kepada Dia. Mari nyatakanlah, Engkau juru selamatku. Ku nyatakan kasih-Mu, Yesus. Sungguh indah hadirat-Mu ya Allah. Kau bawa kami lebih dekat, Kau bawa kami lebih dekat bersama-Mu. Hadirat-Mu Haleluya, haleluya. Ku sembah Engkau, Yesus, Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Namamu, namamu ditinggikan selamanya. Haleluya, haleluya. Ku sembah Engkau, Yesus, Raja segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Namamu ditinggikan selamanya. Lebih lagi sing haleluya, haleluya, haleluya.
katakan haleluya. 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 Yesus Raja segala raja. Haleluya. Namamu, namamu ditinggikan selamanya. Mari sama-sama katakan haleluya. Ku sembah Yesus Raja segala raja. Haleluya. Namamu, namamu ditinggikan. Saja kita bagi berdiri bersama, katakan haleluya. 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 Ku sembah Engkau Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Amin. Namamu ditinggikan selamanya. Namamu ditinggikan selamanya. Namamu ditinggikan selamanya. Namamu ditinggikan selamanya. Haleluya. Tidak ada alasan kami Bapa untuk menyembah Tuhan. Karena kami ada sebagaimana kami ada itu karena anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini di ibadah kami yang pertama. Kami datang bersama umat-Mu menyembah Tuhan. Sebagai tanda terima kasih kami Bapa. Sebagai tanda pengakuan kami. Segala berkat yang ada pada kami semuanya adalah anugerah daripada Tuhan. Terima kasih Bapak buat hadirat-Mu di pagi hari ini. Kami berdoa Bapak yang baik buat bangsa kami. Berdoa buat provinsi kami Sumatera Utara. Buat kota kami Tarutung Bapak yang baik. Engkau berkati bangsa kami Bapak yang baik. Kami yakin dan percaya Bapak bangsa kami ada di pikiran Tuhan. Amin. Bangsa kami ada di hati Tuhan Bapak yang baik. Amin. Kiranya Tuhan mencurahkan damai sejahtera, sukacitamu buat bangsa kami ini Bapak yang baik. Berkati kota kami, kota Tarutung Bapak yang baik. Engkau berkati pintu keluar, pintu masuknya Bapak yang baik. Engkau memberkati udara, air dan daratannya Bapak yang baik. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa buat pemimpin rohani kami yang berjaga-jaga atas jiwa kami. Dari Bapak Insinyur Nikolato Harjo yang di Jakarta, Bapak R. Bambang Yonan, Bapak Edi Prayotno Bapak yang baik. Dan secara khusus buat gembala sidang kami di tempat ini Bapak Gunawan Panggabean.
Terima kasih Bapak yang baik buat perjalanan pelayanan hamba ini, di mana Tuhan menambahkan umur hamba-Mu yang ke-70 tahun, 71 Bapak yang baik. Kira Tuhan mencurahkan kasih-Mu buat hamba-Mu ini. Memberkati hamba-Mu di mana hamba dalam pelayanannya. Amin. Keberkati kesehatan yang baru, kekuatan yang baru buat hamba-Mu ini Bapak yang baik. Ketika hamba-Mu melayani Bapak yang baik, banyak jiwa akan diselamatkan, banyak jiwa akan dimerdekakan Bapak yang baik. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih buat hamba-Mu ini menjadi Bapak rohani, memberi leadership buat hamba-Mu semua di tempat ini Bapak yang baik. Terima kasih Bapak yang baik. Dan berdoa buat perjalanan sepanjang umat-Mu, sepanjang minggu ini. Engkau menuntun umat-Mu sepanjang hanya dalam hari-hari mereka. Kau tuntun mengalami perjumpaan dengan Tuhan Bapak yang baik. Ketika mereka mengalami perjumpaan Tuhan, hidup mereka akan dimenangkan, hidup mereka akan dimerdekakan Bapak yang baik. Memberkati keluarga demi keluarga. Berkati keluarga dengan keluarga yang harmonis. Suami mengasihi istri, istri tunduk pada suami, dan anak-anak patuh kepada orang tua. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mau meria-ria dan melompat-lompat lagi memuji dan melambangkan nama Tuhan. Mari setiap umat Tuhan yang mau memuji dan muliakan Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Amin. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Kami rindu untuk mengenal Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Semua jemaat Tuhan yang setia, amin. Berapa orang yang tetap merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita di sepanjang tahun ini? Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kami mau mengakhiri tahun ini menjadi umat pemenang, bakal lebih daripada pemenang. Dengarlah hai umatnya, dengar firman-Nya, janjinya bagi kita yang dikasihinya. Terang Allah telah datang, terbit atasmu. Bangkitlah hai umatnya, jadi pemenang. Jadilah kuat oleh kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat oleh kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Dengarlah hai umatnya, dengar firman-Nya. Apa Bapak Ibu? Janjinya bagi kita yang dikasihinya. Boleh angkat tangan kamu katakan, terang Allah telah datang, terbit atasku. Bangkitlah hai umatnya, jadi pemenang. Siap. Jadilah kuat oleh kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat oleh kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Kami katakan kami kuat. Kami akan menjadi tampil lebih daripada pemenang. Mengakhiri tahun ini bersama dengan Tuhan. Mari katakan bangkitlah. Hai umatnya, jadi pemenang. Pemenang yo. Jadilah kuat oleh kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus. Jadilah kuat oleh kuasanya. Jadilah
Coba kasih tahu kiri kananmu, jadilah umat yang kuat. Yang kuat itu boleh lihat kiri kanannya. Jadilah kuat. Boleh dua tangan yuk. Oleh Tuhan kuasanya. Yo. Jadilah kuat. Iman kami. Jadilah kuat. Jadilah kuat. Oleh Tuhan Kuasanya. jadilah kuat. Jadilah kuat. Saya mau lihat jemaat Tuhan yang kuat dalam Tuhan. Jadilah Kuat, jadilah kuat. Oleh Tuhan kuasanya. Jadilah kuat, jadilah kuat. di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat, jadilah kuat. Oleh Tuhan kuasanya. Jadilah kuat, jadilah kuat. Yesus Tuhan. Jadilah kuat, jadilah kuat. Jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Sorakan yeay. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah yang kami yakini. Kami akan kuat. Kami akan tetap teguh berjalan bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan yang akan selalu menolong kami. Tuhan yang akan selalu memberkati kami. Bahkan sehelai rambut kami pun terjatuh tidak ada tanpa seizin Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar Tuhan kami akan berikan persembahan kami. Kami percaya di saat kami memberikan sukacita dan motivasi yang benar pada Tuhan, Tuhan akan mengembalikan 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan siap memberi bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari katakan bersama Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tanpa seizin-Mu. Saja kita bagi berdiri bersama. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur
Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang menuntun hidup kami dari hari ke hari. Bahkan Engkau selalu menunjukkan kebaikan-Mu nyata dalam setiap pergumulan kami. Jika kami akan mengakhiri tahun ini Tuhan, hanya tinggal beberapa minggu lagi, suatu pertanda bahwa memang Tuhan begitu ajaib, menunjukkan kasih setia-Mu yang kalaupun kami harus mengalami gelombang badai kehidupan, tapi untuk mengakhiri tahun ini Tuhan masih izinkan kami boleh sebagaimana ada. Tuhan Yesus yang baik, untuk itu mari Engkau persiapkan hati kami dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, supaya kami tetap beroleh semangat baru dan kekuatan baru untuk menjalani hari-hari ini hanya oleh karena kuat kuasa daripada Roh Kudus. Mari Engkau Tuhan berbicara bagi kami di pagi yang indah ini, supaya kami akan beroleh hikmat, beroleh bijaksana, untuk kami semakin dididik, diajari, memiliki hati yang tulus, hati yang ikhlas untuk menjadi seorang penyembah sampai hari kedatangan-Mu yang kedua kali. Amin. Untuk menjemput kami. Terima kasih ya Tuhan. Mari urapi setiap pemberitaan firman yang hamba-Mu sampaikan. Kau sendiri yang berbicara di tengah-tengah kami dengan bahasa yang sederhana. Kami siapkan hati, telinga, dan pikiran kami untuk kami siap diberkati lewat kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang siap mendengar firman Tuhan katakan bersama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam saya ucapkan bagi setiap kita. Puji Tuhan, kita memasuki minggu pertama di bulan yang terakhir di tahun 2022. Tanpa terasa tahun 2022 ini akan kita akhiri di minggu-minggu yang akan datang. Setahun lebih kita sudah mulai nyaman, tidak ada lagi masalah yang sangat begitu menyita perhatian kita, yaitu badai corona yang melanda hampir seluruh permukaan bumi ini. Namun kita telah memulai suatu tahapan kehidupan yang baru, hidup tanpa masalah yang selama ini menakut-nakuti kita. Namun kita percaya ketika Tuhan izinkan kita masuk dalam pergumulan atau persoalan yang sulit, berarti ada berkat yang besar yang Tuhan sediakan untuk boleh kita raih di dalam memasuki hari-hari yang baru ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adapun yang menjadi tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini, bicara tentang warisan iman. Nah, warisan iman ini adalah suatu harta atau warisan yang paling mahal, yang sebenarnya Tuhan berikan kesempatan bagi saudara dan saya yang memiliki iman untuk kita bisa wariskan. Nah, teramat mudah untuk boleh kita sikapi ketika kita memiliki harta, kekayaan, yang mungkin suatu saat ada di pikiran kita bahwa apa yang saya kumpulkan selagi saya hidup, itu akan saya wariskan kepada anak-anak saya. Suatu kebanggaan bagi seorang orang tua ketika dia mampu mewariskan sesuatu yang mahal, yang besar kepada keturunannya. Dan suatu keberuntungan yang luar biasa bagi seorang anak ketika dia mendapatkan kepercayaan untuk memperoleh warisan-warisan yang sama. Namun secara jasmani hal ini tidak merupakan sebuah jaminan bahwa setiap warisan itu akan mendapatkan suatu sukacita besar bagi kita. Namun ada satu warisan yang luar biasa yang sudah barang pasti memberikan sukacita dan damai sejahtera bagi kita. Bahkan bukan hanya untuk sekilas dalam kehidupan kita sebagai manusia biasa, tetapi di akhir zaman ketika Yesus datang kedua kali, Dia telah menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Ini suatu keadaan, situasi, posisi di mana saudara dan saya mendapatkan warisan yang sangat luar biasa, yang tidak dapat hancur, yang tidak dapat gagal, dan yang tidak dapat dicuri oleh apapun di tengah-tengah dunia ini. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita pernah berdoa atau mendengar doa dinaikkan oleh hamba-hamba Tuhan, bicara tentang berkat Abraham, Ishak dan Yakub, ada 3 generasi yang mendapatkan sesuatu yang paling mahal dalam kehidupan ini. Nah yang walaupun hidup ini harus berlalu, dia harus mati, dia tidak ada lagi di permukaan bumi yang fana ini, tetapi yang pasti warisan ini tetap menjadi kepunyaannya, yaitu bicara tentang kerajaan sorga. Ada juga kita dapatkan dalam perjanjian baru Bapak Ibu Saudara,
Kalau kita bisa melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Firman Tuhan disyaratkan melalui Rasul Paulus kepada seorang anak rohaninya yang bernama Timotius, berkata, "Aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike." Nah saudaraku, ada dua wanita yang memegang peranan penting, yang suatu hari kelak akan menjadikan seorang Timotius menjadi intelektual rohani, yang namanya dicatat dalam Alkitab ini. Yang pertama neneknya yang bernama Lois, yang kedua ibu kandungnya yaitu Eunike. Nah akan tetapi apakah warisan yang telah diberikan oleh nenek dan ibunya ini kepada dia sudah merupakan suatu hal yang terjamin untuk jadi kepunyaan seorang Timotius? Tidak. Tapi di dalamnya ada suatu pesan yang Tuhan ingin sampaikan. Kenapa Rasul Paulus diizinkan oleh Tuhan untuk ikut serta mendampingi Timotius ini untuk memelihara warisan yang mahal ini, Bapak Saudara? Karena Rasul Paulus melihat bahwa ternyata warisan-warisan rohani itu tidak selamanya menjadi kepunyaan keturunan kita. Saya pernah menemukan ada seorang anak pendeta di dalam penjara. Saya begitu bertanya-tanya tentang keberadaan hambanya ini. Kok Anda bisa ada di sini sementara orang tuamu adalah seorang pendeta? Kemudian dia cerita dia tersandung karena dia tidak mendapatkan warisan iman dari orang tuanya. Dan tidak ada pendampingan dari orang-orang saleh, orang-orang yang benar, untuk menuntun dia memelihara warisan yang diberikan oleh orang tuanya melalui pelayanan yang telah dipercayakan oleh Tuhan bagi orang tuanya. Dan tidak jarang kita temukan anak seorang pendeta, anak seorang hamba Tuhan, tiba-tiba dia kita dapatkan di dunia kegelapan sana. Itu satu bentuk kegagalan bukan hanya secara manusiawi, tetapi secara rohani. Dia tidak mampu untuk mendapatkan sesuatu yang termahal yang pernah Tuhan titipkan bagi orang tua kita, yang suatu saat mungkin kita tidak menerimanya atau tidak memilikinya. Sehingga penekanannya dalam pembacaan kita di firman Tuhan hari ini bicara tentang sampai seberapa banyak warisan rohani yang telah disiapkan oleh Tuhan kepada orang tua kita, disiapkan oleh Tuhan kepada saudara dan saya, untuk suatu hari kelak kita wariskan kepada keturunan kita. Saya pernah ngomong-ngomong berdua dengan pembina rohani kita, Pak Bambang Yona. Dia cerita, kita mengumpulkan harta yang banyak, Pak Panggabean, katanya. Di tengah-tengah harta yang cukup banyak itu ada lagi harta yang paling sangat-sangat luar biasa harganya, dan tidak dapat termakan oleh usia, termakan oleh zaman atau waktu. Sehingga saya berpesan kepada Bapak, katanya, wariskanlah Tuhan kepada anak-anakmu. Sering kita sebagai orang tua mimpi untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik yang suatu hari kelak untuk bisa kita berikan kepada anak keturunan kita. Kita dapat temukan karakteristik daripada hidup manusia yang sukses di akhir zaman ini. Cenderung mengumpul harta sebanyak-banyaknya dengan berbagai cara. Menghalalkan segala cara yang suatu telah diberikan oleh Tuhan bagi saya. Mau saya seorang petani, seorang pengusaha, seorang pegawai negeri sipil, tetapi warisan itu dalam porsi yang sama, yang luar biasa, Tuhan telah sediakan bagi setiap kita. Sehingga yang diingatkan oleh Tuhan di akhir tahun 2022 ini bicara tentang Advent yang kedua hari ini, Saudara. Advent bicara tentang penantian. Kita sedang menantikan. Dan sudah barang pasti ketika kita menantikan sesuatu ada dua hal yang mau datang. Pertama, di satu sisi kita menantikan sesuatu hal-hal yang menakutkan. Ada banyak pesan yang disampaikan oleh para hamba Tuhan maupun para ahli ekonomi bahwa tahun 2023 adalah tahun kegelapan yang penuh tantangan, yang penuh dengan masalah. Sehingga sebagian orang meresponinya dengan rasa khawatir. Dia punya harta yang telah banyak diinvestasikan, jangan-jangan suatu hari dia tidak milik lagi. Nah, di sisi lain ada hal-hal yang sangat menarik yang kita nantikan, yaitu keberuntungan. Semua orang menantikan keberuntungan. Tetapi yang kita bicarakan hal ini berbicara tentang Advent, menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin, saudara. Nah, sikap seorang percaya ketika menantikan Tuhan datang untuk kedua kali, itu harus
disertai dengan kerinduan. Ada orang menunggu seseorang tanpa ada suatu kerinduan. Atau itu sebatas keterpaksaan Bapak Saudara. Tapi apabila kita menantikan datang untuk kedua kali, menjemput kita, itu bicara tentang bagaimana kita memiliki sebuah kerinduan. Jadilah kehendak-Mu atas setiap kami. Jadi kita ini bukan hanya sekedar Advent untuk menantikan peristiwa Natal. Ada banyak orang menafsirkan bahwa Advent itu adalah menantikan peristiwa Natal. Sementara Natal itu telah terjadi di setiap waktu. Jadi bukan hanya minggu terakhir November, kemudian Desember 3 kali Advent, baru masuk ke perayaan Natal tanggal 25 Desember yang bicara tentang Advent. Tapi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap detik, Advent itu telah ada dalam diri saudara dan saya. Karena kita tidak tahu kapan-kapan kita dijemput oleh Tuhan, Dia datang saudara. Ada banyak orang yang tidak suka menantikan Tuhan. Jangan cepat dulu mati Tuhan. Ini pekerjaan saya masih banyak, tanggung jawab saya masih besar, harta saya cukup lumayan. Nah ini sering menjadi suatu hal yang sangat menyulitkan dalam cara berpikir orang Kristen. Tapi yang saya yakini bahwa percaya atau tidak, setuju atau tidak, bahwa peristiwa kedatangan Yesus itu akan segera datang. Sehingga kalau Tuhan bicara tentang Advent, persiapan, penantian, setiap kita untuk menantikan Dia datang kedua kali. Sudah sampai seberapa jauh harta yang telah diwariskan oleh Tuhan kepada saya untuk tetap menjadi kepunyaan saya. Yang suatu hari kelak itulah yang menjadi bekal untuk sebuah pertanggungjawaban bahwa memang saya berhak untuk duduk di sebelah kanan Tuhan Yesus pada kerajaan selama-lamanya. Nah jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada suatu hal yang menarik yang kita dapatkan dari pemberitaan firman Tuhan ini. Tuhan temukan seorang generasi ketiga itu Timotius memiliki suatu bentuk iman yang tulus dan ikhlas. Ini ukuran iman yang tulus dan ikhlas yang ditemukan oleh Rasul Paulus bagi Timotius, sehingga Timotius itu diangkat sebagai seorang intelektual rohani yang luar biasa di masa perjanjian baru. Nah hal inilah yang Tuhan ingatkan hari ini kepada setiap kita. Ini suatu peringatan yang Tuhan izinkan boleh kita dengar, kita maknai. Kenapa ini tertulis dalam Alkitab? Kenapa ini harus disampaikan di hadapan kita, di telinga kita? Sehingga saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal-hal apa yang kita temukan dalam pribadi seorang Timotius? Timotius ini memiliki hati yang tulus dan ikhlas, memiliki iman terhadap Tuhan Yesus yang dia percaya. Menjadi pertanyaan yang harus kita jawab. Sudahkah saya memiliki konsep iman yang tulus dan ikhlas sebagai seorang Kristen? Di mana sebentar lagi Yesus akan datang untuk menjemput saya. Apabila saya tidak ditemukan menjadi seorang pribadi yang tulus dan ikhlas percaya kepada Dia, saya tidak akan pernah mendapatkan bagian itu. Ada banyak orang Kristen, kekristenannya tidak tulus kepada Tuhan. Dia hanya sekedar mengikuti ritual agamawi. Dia hanya mewarisi sebuah konsep kekristenan di mana orang tuanya sebagai seorang Kristen, tanpa dia memiliki suatu kemampuan iman yang tangguh seperti yang dimiliki oleh seorang Timotius. Pengakuan Rasul Paulus kepada Timotius itu suatu pengakuan yang sangat luar biasa. Nah sampai seberapa jauh kita bisa meyakinkan diri kita bahwa kita telah mengaku menjadi seorang yang memiliki iman yang tulus dan ikhlas. Tulus ini berbicara tentang rasa rendah hati. Kemampuan kita untuk boleh menerima keadaan itu susah atau tidak susah. Kemampuan kita untuk boleh mengerti apa rencana Tuhan di balik masalah yang sedang saya hadapi. Dia tulus menerima apa adanya. Sering kita bernama tulus, tapi ternyata perilaku atau sikap hati kita tidak pernah tulus, Bapak Saudara. Orang yang tulus tidak akan pernah memiliki sebuah pemberontakan dalam diri. Orang yang tulus siap menerima kenyataan apa adanya yang harus dihadapi. Yang lain mungkin membenci dia, yang lain mungkin mengkhianati dia, yang lain mungkin menghina dia. Tapi karena dia adalah orang yang tulus memiliki iman kepada Tuhan, itu semua dianggap sebagai hiasan-hiasan kehidupan. Bukan sebuah tantangan atau masalah yang harus dia responi dengan bentuk emosi atau marah. Nah Tuhan mengkehendaki gerejanya, saudara dan saya memiliki konsep yang demikian.
Tuluskah kita untuk boleh datang kepada Tuhan walaupun kita diganggu oleh curah hujan, diganggu oleh masalah di keluarga, diganggu oleh persoalan-persoalan lain? Nah sekarang Tuhan menginginkan ada suatu pribadi yang benar-benar memandang kepada Tuhan, bukan memandang kepada masalah atau keadaan yang ada di sekeliling kita. Sering kita dipengaruhi oleh keadaan sekeliling sehingga kita tidak tulus datang kepada Tuhan. Suatu contoh yang sangat sederhana, ketika Abraham, seorang yang terlambat dapatkan berkat, di usia 100 tahun dia baru memiliki anak yang telah pernah dijanjikan oleh Tuhan 25 tahun yang lalu. Suatu janji yang cukup lama harus dia tunggu. Dan ketika janji itu digenapi, hatinya berbunga-bunga. Luar biasa saudara. Imannya dituntut untuk boleh tulus menantikan janji itu walaupun 25 tahun. Secara fisik dia tidak mungkin melahirkan seorang bayi. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan dia yakini, dia tulus bahwa Tuhan punya rencana yang terindah bagi dia. Dan pada saat usia 100 lahirlah Ishak. Dan apa yang terjadi ketika Ishak masuk di usia pancaroba, akil baliknya. Kemudian Tuhan minta, persembahkan anakmu ini di Gunung Moria. Suatu tantangan yang sangat berat. Kalau mungkin pikiran manusia zaman sekarang itu terjadi, maka dia akan meninggalkan Tuhan. Karena dia sudah beri, kemudian dia cabut. Dia beri, dia cabut. Emangnya kita kanak-kanak seperti kepada orang dewasa. Tapi apa yang dilakukan oleh Abraham, dia tulus. Apapun yang Tuhan kehendaki dari kehidupan saya harus tetap tunduk kepada otoritasnya Tuhan. Dia persembahkan Bapak Ibu Saudara. Nah ini suatu konsep kekristenan yang dituntut oleh Tuhan. Dampak daripada ketulusan hati Abraham untuk boleh menuruti apa yang Tuhan perintahkan bagi dia, untuk datang beribadah dengan setia dan ikhlas kepada Tuhan, maka keturunannya diberkati oleh Tuhan sampai pada hari ini. Senakal-nakalnya orang Israel, orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan kepada Abraham tetap ada menjadi kepunyaan mereka. Betapa kuatnya janji yang Tuhan berikan bagi Abraham. Ada warisan rohani yang telah dititipkan sama Ishak, sama Yakub. Sehingga sampai sekarang kalaupun tidak sebut nama lagi Tuhan tentang keturunan daripada Yakub, tetapi kita bisa melihat hampir di seluruh permukaan bumi ini orang Yahudi memegang peranan penting dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial, teknik dan lain sebagainya. Suatu contoh keteladanan yang diberikan oleh Abraham bagi kita. Sehingga kalau lintas generasi Tuhan kehendaki ada suatu pertanda iman yang kuat ditemukan oleh Tuhan, itulah orang-orang yang sedang bersiap-siap menantikan Yesus datang kedua kali. Mungkin kakek saya belum setangguh iman percaya saya hari ini. Mungkin bapak saya tidak memiliki iman yang setangguh apa yang dimiliki oleh orang tua saya. Tetapi saya merasa bahwa memang Tuhan itu juga mengasihi saya tanpa mengesampingkan segala sesuatu yang mungkin menjadi latar belakang kehidupan saya, sehingga saya bisa dipanggil untuk memiliki iman. Nah iman itu ternyata adalah kekuatan untuk bisa melangkah dengan berani. Bukan sekedar untuk kebutuhan sehari-hari Anda harus memiliki iman, tidak. Tapi kita dituntut oleh Tuhan untuk memiliki iman dalam hal surgawi yang lebih penting. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Segala sesuatu Tuhan pasti sediakan. Suatu konsep firman Tuhan untuk boleh kita tidak salah tafsir dalam Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Artinya iman yang hidup dan tumbuh di dalam diri kita bukanlah karena apa kata orang. Bukan juga karena keinginan diri kita sendiri. Atau juga karena ingin mendapatkan sesuatu hal-hal duniawi. Sering kita menggunakan ayat ini untuk kepentingan kita secara jasmani. Sehingga firman itu ketika tinggal dalam diri kita, kemudian kita tinggal dalam pribadi Allah. Yang suatu saat apa yang kita rindukan secara manusiawi itu kita telah peroleh. Kemudian kita tarik diri, mundur lagi dari dalam Tuhan. Nah, ini suatu konsep kekristenan yang dangkal Bapak Saudara. Sehingga kalau kita dituntut oleh Tuhan untuk meminta segala sesuatu apa yang kita kehendaki, itu bukan hanya kehendak jasmani, tapi kehendak surgawi Bapak Saudara.
Apabila engkau tinggal di dalam aku, kata Tuhan, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kau kehendaki, pasti aku berikan. Jadi konotasi ayat ini mengarah kepada hal-hal surgawi. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu Tuhan akan berikan. Kita butuh makan, Tuhan sediakan. Kita butuh pekerjaan, Tuhan sediakan. Kita butuh keluarga, Tuhan sediakan. Kenapa Dia sediakan? Untuk mengingatkan saudara dan saya bahwa kita harus senantiasa bersemangat untuk mencari Tuhan dan tinggal di dalam Tuhan. Kenapa kita melakukan perjamuan kudus setiap bulan? Untuk mengingatkan sampai seberapa jauh Yesus itu harus tinggal dalam diri saya. Tubuh dan darahnya yang telah pernah Dia korbankan untuk membayar dosa pelanggaran saya supaya lunas. Diingatkan melalui roti dan anggur ini. Ini bukan hanya sekedar ritual gerejawi, Bapak Ibu Saudara. Ini bukan aturan gereja. Tapi dalam konsep kehidupan kita sehari-hari, seakan-akan dengan roti dan anggur ini dosa kita telah hapus. Sehingga banyak orang mau meninggal, udah sekarat, dikasih roti dan anggur. Dengan tepat dia akan mati karena dia terselak di sininya, saudara. Itu satu tradisi yang tidak ada dasar alkitabiahnya. Tapi ini mengingatkan kita, untuk mengingatkan kamu atas kematian saya. Artinya nilai atau harga yang Dia bayar supaya kita benar-benar tinggal di dalam Dia. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Inilah harta kekayaan yang harus dan harus kita miliki. Yang suatu hari kelak kita harus wariskan kepada keturunan kita. Mungkin kita tahu peristiwa daripada seorang hamba Tuhan yang luar biasa yang bernama Billy Graham. Billy Graham ini seorang tokoh kekristenan yang sangat mendunia. Bahkan puluhan tahun dia berbakti dalam pemberitaan Injil. Di usia 16 tahun dia memiliki panggilan untuk mewarisi iman daripada orang tuanya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seiring perjalanan waktu, karena orang tua Billy Graham ini bukanlah sebagai seorang orang tua yang sembarangan dalam hal kerohanian. Dia terus mendidik anaknya ini. Dia bawa anaknya untuk duduk berkumpul bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Membaca Alkitab, kemudian menceritakan pekerjaan Tuhan lewat karakteristik kehidupan dia sehari-hari. Sampai pada suatu saat Billy Graham mengerti bahwa memang inilah tujuan kehidupan yang dimaksudkan oleh Tuhan bagi saya. Dan dia bergerak keluar dari kepentingan diri sendiri untuk mencari Tuhan. Dan dia tinggal bersama-sama dengan Injil yang disampaikan kepada seluruh bangsa. Usianya sangat lanjut, uzur untuk dia terus melakukan hal yang sama. Sehingga saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, untuk kita bisa berdiri teguh untuk dasar yang diletakkan oleh orang tua Billy Graham kepada anaknya, menjadi bagian daripada caranya Tuhan untuk membawa Billy Graham menjadi seorang penginjil besar. Jadi kalau kita memiliki anak dan keturunan, atau memiliki adik rohani, atau memiliki anak keluarga, suatu hal yang teramat penting yang menjadi kado bagi mereka, yang menjadi warisan bagi mereka, ceritakanlah Tuhan dengan hati yang tulus dan ikhlas kepada mereka. Kita tidak usah secara formal-formalan untuk bisa menyampaikan hal itu, tapi kita bisa secara komunikasi sosial biasa, saudara. Sehingga jemaat yang dikasih oleh Tuhan, saya tantang untuk mampu menceritakan Tuhan kepada orang lain dalam konsep-konsep yang bersosialisasi dalam kehidupan sehari-hari. Tahun-tahun yang lalu kita sibuk untuk bikin KKR menjangkau jiwa, memperhatikan mereka yang susah dengan cara-cara pelayanan diakonia sosial. Tapi hari-hari ini bukan hanya sekedar pelayanan sosial. Saya ingin bertemu dengan seorang di antara mereka yang di luar sana. Kemudian saya berbicara tentang Tuhan Yesus. Saya menunjukkan Yesus tinggal dalam diri saya, yang suatu saat seorang bertobat, beribu-ribu malaikat di sorga bersorak-sorai. Ini yang paling penting hari-hari ini. Sehingga inilah warisan yang diberikan, dipercayakan oleh Tuhan bagi saudara dan saya. Mari bergerak terus Bapak Ibu Saudara. Lakukanlah apa yang Tuhan pesankan dalam kehidupan kita. Kerjakanlah apa yang dapat kita kerjakan demi kerajaan Allah.
Kalau kita masuk dalam dunia kehidupan secara manusiawi di akhir zaman, kita mungkin akan ditambahi dengan beban-beban masalah, beban tanggung jawab untuk mencari keuntungan, mencari makan dan lain sebagainya. Itu sengaja diciptakan oleh dunia ini untuk mengalihkan perhatian kita, supaya apa yang telah diwariskan oleh Tuhan bagi saya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang Kristen, sebagai seorang percaya itu akan terabaikan. Sehingga saya suatu hari kelak tidak dapat menitipkan warisan itu kepada keturunan saya. Contoh sangat sederhana betapa naifnya ketika seorang orang tua melarang anaknya untuk tidak merokok, tapi di depan anaknya dia merokok, Bapak Ibu Saudara. Ini suatu warisan yang secara langsung akan dapat dinikmati oleh anaknya di kemudian hari. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari tunjukkanlah karakter Kristus dalam kehidupanmu. Dan itulah warisan yang paling mahal, yang suatu hari kelak dia tidak akan pernah meminta-minta, dia tidak pernah jatuh miskin, dia tidak pernah menderita. Karena apa? Karena ada warisan yang telah dititipkan oleh orang tuanya kepada anak-anaknya, sehingga badai topan sekalipun datang untuk menerpa kehidupannya, maka dia akan tetap menjadi pribadi yang diberkati. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, tidak salah kita mengumpulkan harta secara duniawi, tidak salah, tapi jauh lebih penting, wariskanlah Tuhan kepada mereka. Tunjukkanlah dirimu bahwa engkau benar-benar orang yang takut kepada Tuhan, orang yang hidup bersama dengan Tuhan, yang suatu hari kelak anakmu akan bercerita, oh dulu bapakku itu adalah orang yang saleh, orang yang baik, rajin ke gereja, berdoa, kami dilatih sedemikian rupa. Jangan seperti yang saya ceritakan tadi, bapaknya pendeta, kemudian anaknya tidak jelas. Sering kita temukan dalam pelayanan kita di lapangan, Bapak Ibu Saudara. Mereka berkata memang di gereja harismatik ini ada nuansa tersendiri membuat kita tertarik. Tapi macam manalah saya meninggalkan gereja saya, Pak, kata. Karena opungkulah yang mendirikan gereja itu. Seakan-akan berdosa dia meninggalkan itu. Satu pemahaman yang harus kita rubah hari-hari. Bukan gereja yang diwariskan oleh leluhur kita kepada kita, tapi Tuhan yang diwariskan. Dia tidak mau pindah, tidak mau beribadah ke tempat lain yang lebih mendapatkan hadirat. Hanya melihat, pukul nazulu mabuan tiak pertunggul di gereja sapahai nena. Sementara dia hidup dalam kegelapan. Jadi simbol-simbol keagamaan ini sudah saatnya kita gantikan dengan simbol-simbol surgawi, untuk kita tak mencerminkan karakter daripada Tuhan itu sendiri, untuk kita membuktikan bahwa Yesus yang kita sembah, yang kita yakini adalah Yesus yang benar-benar hidup hari ini dan untuk selama-lamanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, kami sendiri telah mendapatkan tuntunan seberapa jauh kami hari-hari ini boleh sibuk dengan urusan tentang hal-hal duniawi. Tapi pada saat ini Tuhan menegur dan mengingatkan kami untuk kami tetap boleh menerima kenyataan hidup secara rohani jauh lebih penting daripada kenyataan hidup secara jasmani. Bukankah engkau sendiri mengorbankan tubuhmu, darahmu di kayu salib hanya untuk sebuah keselamatan bagi setiap kami orang yang telah ada di dunia kegelapan? Kau mengabaikanmu secara manusiawi untuk bisa disiksa, dianiaya, bahkan dibunuh. Namun suatu hal yang kami ingat Bapak Ibu Saudara, tubuh ini senantiasa menyeret kami kepada maut. Sehingga ketika engkau mati, menunjukkan bagaimana kami juga harus mati dari segala dosa dan kesalahan kami. Untuk itu, mari Tuhan jamah hati setiap kami, untuk kami tetap berjalan sesuai dengan kehendak dan tuntunan Tuhan. Mari engkau Tuhan, hadirlah engkau dalam perjamuan kudus kami pada saat hari ini, untuk mengingatkan kami peristiwa kematian-Mu hanya untuk menebus setiap kami, supaya kami hidup secara rohani. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Yohanes 53-57 berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, yang mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman.
Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Firman Tuhan ini mengingatkan saudara dan saya, bukan sekedar roti dan anggur yang secara manusiawi boleh kita dapatkan di mana-mana. Tapi ini adalah simbol pengorbanan yang Tuhan ingatkan bagi saudara dan saya, bahwa tidak saatnya lah kita bertahan dengan konsep pribadi kedagingan kita, tapi saatnya Tuhan menuntun kita untuk boleh masuk dalam panggilan surgawi, untuk menyongsong kedatangannya yang kedua kali, untuk kita boleh seiring sejalan dengan Dia. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk, silakan duduk. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya kan ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya kan ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Hati dan pikiran untuk menerima roti dan anggur sesuai dengan firman Tuhan. Mari pegang roti di tangan kananmu, angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Amin. Mari makanlah dalam nama Yesus. Persiapkan cawan di tangan kananmu dan angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur
Allah persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Amin. Mari minumlah dalam nama Yesus. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Meneguhkan bahkan menuntun kami kepada kesempurnaan kebenaran yang Tuhan rindukan dari setiap kami. Tubuh dan darah-Mu Tuhan yang telah Kau serahkan untuk menebus setiap kami ketika masuk dalam perjamuan kudus ini sebagai peringatan kepada kami bahwa kami harus tetap melekat dan tinggal diam di dalam Engkau. Beracara Engkau Tuhan dalam setiap gerak langkah perjalanan hidup kami, sehingga hidup kami senantiasa berkenan di mata Tuhan. Karena kami adalah pewaris kerajaan Allah, dan kami akan mewariskan kerajaan-Mu. Iman percaya kami kepada anak cucu kami, sehingga suatu hari kelak mereka akan mendapatkan penyertaan Tuhan yang sempurna, dan kami akan boleh bersama-sama masuk di dalam kerajaan-Mu yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Kita akan mendengarkan pengumuman. Salam Bapak Ibu kasih Tuhan. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara, jemaat yang datang beribadah secara onsite maupun online, dan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang perdana datang tempat ini. Terima kasih sudah bergabung dengan GBI Teruteng Kota. Sesaat lagi kita akan mengantarkan persembahan persepuluhan kita ke depan. Persembahan persepuluhan dapat Bapak Ibu siapkan di dalam ampul khusus yang telah dibagikan. Sambil mempersiapkan persembahan persepuluhan masing-masing, akan kita dengarkan depan. Mendengarkan warta sepekan. Sore ini akan diadakan perayaan Natal bersama GBI se-wilayah Tapanuli Utara yang akan diselenggarakan di Gedung Serbaguna pada pukul 16 WIB. Ibadah ini akan dilayani oleh Pendeta Johnson Selitonga sebagai pembicara, dan kepada seluruh pengerja dan jemaat Tuhan seluruhnya diundang dalam ibadah ini. Seluruh diundang dalam ibadah Natal ini, dan kami himbau kepada jemaat untuk datang sebelum pukul 16 WIB. Sepanjang minggu ini menara doa berjalan seperti biasa dari Senin hingga Sabtu. Jemaat dapat hadir sesuai dengan komunitas masing-masing.
Dan pada hari Kamis kita akan kembali bergabung dalam Menara Doa Online Ajus the Power Tawan pada jam 19 WIB. Kita akan melayani Menara Doa ini secara onsite di tempat ini. Kami mengundang seluruh jemaat untuk dapat hadir sebelum pukul jam 19 WIB. Untuk ibadah doa pengurapan, Eva, doa puasa, dan Youth diliburkan untuk persiapan pelayanan Natal dan akan kembali aktif Januari tahun depan. Latihan musik untuk para pelayan, juga jemaat yang ingin bergabung dalam pelayanan musik, vokal, multimedia, dan tari dapat hadir setiap Sabtu jam 4 sore di tempat ini. Untuk jadwal ibadah raya minggu depan, tanggal 11 Desember 2022 akan diadakan sebanyak 2 kali ibadah, yaitu jam 9 WIB, jam 11 WIB, dan ibadah anak sekolah minggu tetap diadakan di gedung sekolah minggu di jam ibadah yang sama. Bazar Natal Pemuda tetap tersedia di depan gereja guna mendukung acara perayaan Natal Pemuda pada tanggal 22 Desember nanti. Pengumuman tambahan untuk jadwal perayaan Natal kita sepanjang bulan ini adalah tanggal 8 Desember Natal PAUD GBI Tarutung Kota. Tanggal 11 Desember Natal UEBI wilayah Tapanuli Utara. Tanggal 18 Desember Natal Sekolah Minggu. Tanggal 22 Desember Natal Pemuda di Taman Lonceng Simpang 4 Tarutung. Tanggal 24 Desember ibadah Malam Natal bersama Jemaat GBI Tarutung Kota. Tanggal 25 Desember ibadah Raya Natal. Tanggal 26 Desember perayaan Natal Ekumene di Serbaguna Tarutung. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan kita, persembahan umum, persembahan perpuluhan, ucapan syukur. Kami minta Bapak Ibu masuk dari tengah, keluar dari kiri dan kanan. Bapak Ibu yang berada di belakang boleh di tengah, udah disiapkan. Sekali lagi keluar dari kiri dan kanan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan katamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Kita kanan kiri pada kita, sejak kita bagi berdiri bersama. Limpahkan berkat rahmat-Mu, limpahkan damai serta-Mu, limpahkan kasih karunia-Mu di dalam Yesus Tuhan. Berjalan di dalam Roh-Mu, melakukan kehendak-Mu, hiduplah
Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah dan bawalah pulang berkat damai sejahtera Bapa di sorga, kasih sayang dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan berkat persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus kau menyertai kita, memelihara kita hari ini, besok sampai Maranatha, dan untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya diberkati, katakan bersama Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Cek, 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 tes. Cek, tes, cek, 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 cek. Cek. Cek, 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 cek. Tes, cek, 1, 2, tes. Cek, cek. Tes, tes, 1, 2, cek, cek, 1, 2. Cek, 1, 2. Tes, 1, 2. Cek, 1, 2. Tes, 1, 2. Cek, 1, 2. Cek, 1, 2. Tes, 1, 2. Ini baru.